Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pembelajaran Kimia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan soal-soal terkait konsep mol dan stoikiometri. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terakhir, Ibu memberikan kalian tugas tentang soal-soal terkait stoikiometri. Mari kita bahas satu persatu. Soal pertama. Asetilena dengan rumus kimia C2H2 merupakan gas yang digunakan dalam proses pengelasan. Persamaan reaksi pembakaran asetilena berlangsung sebagai berikut. Untuk membakar 3 mol gas asetilena, berapakah mol gas oksigen yang diperlukan dan berapakah mol gas karbon dioksida yang dihasilkan? Langkah pertama, tuliskan persamaan reaksi setaranya. Kita mulai dari atom karbon terlebih dahulu. Di sisi kiri, terdapat 2 atom karbon, sedangkan di sisi kanan hanya terdapat 1 atom karbon. Maka kita tambahkan 2, koefisien 2 di depan karbon dioksida. Selanjutnya, kita setarakan terlebih dahulu atom hidrogen. Di sisi kiri, terdapat 2 atom hidrogen, dan di sisi kanan juga sama terdapat 2 atom. Berikutnya adalah oksigen. Di sisi kiri panah terdapat 2 atom oksigen, dan di kanan panah total terdapat 4 ditambah 1 atom hidrogen menjadi 5 atom hidrogen di sisi kanan. Sehingga perlu kita tambahkan koefisien di depan O2 sebanyak 5/2. 5/2 dikalikan indeks 2 akan sama dengan 5. Sehingga kondisi ini menunjukkan reaksi sudah setara. Namun, untuk mempermudah perhitungan, koefisien dalam bentuk pecahan perlu disederhanakan dengan cara mengalikan semua koefisien dengan 2. Sehingga diperoleh 2 molekul asetilena bereaksi dengan 5 molekul oksigen menghasilkan 4 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Berikut adalah persamaan reaksi setara. Berikutnya, tentukan mol zat yang diketahui dan mol zat yang ditanya. Kita tuliskan kembali reaksinya. Berdasarkan soal, diketahui gas asetilena yang akan dibakar sebanyak 3 mol. Dan yang ditanyakan adalah berapakah mol gas oksigen yang diperlukan dan berapakah mol gas karbon dioksida yang akan dihasilkan. Berdasarkan prinsip stoikiometri, bahwa perbandingan koefisien senyawa akan sama dengan perbandingan molnya. Dengan kata lain, prinsip stoikiometri dapat dirumuskan mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi koefisien zat yang diketahui dikalikan dengan mol zat yang diketahui. Sehingga kita bisa menghitung mol oksigen yang dibutuhkan dengan cara mol oksigen akan sama dengan koefisien oksigen dibagi koefisien asetilena dikalikan mol asetilena. Sama dengan mol oksigen adalah 5/2
dikalikan 3 mol diperoleh 7,5 mol gas oksigen. Jadi, untuk menentukan mol oksigen, kita berpatokan pada mol senyawa yang sudah diketahui, yaitu mol gas asetilena. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan jumlah mol karbon dioksida yang dihasilkan, yaitu mol karbon dioksida sama dengan koefisien karbon dioksida dibagi koefisien asetilena dikalikan mol asetilena. Sama dengan 4 bagi 2 dikalikan 3 mol, sehingga diperoleh gas karbon dioksida sebesar 6 mol. Jadi, kesimpulannya, untuk menentukan mol senyawa yang lain, kita berpatokan pada mol senyawa yang sudah diketahui dengan membandingkan koefisien senyawa dengan molnya. Bagaimanakah dengan mol air yang dihasilkan? Kita bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Karena air memiliki koefisien yang sama dengan koefisien asetilena, maka air akan memiliki mol yang sama dengan asetilena, yaitu sebesar 3 mol. Inilah penggunaan prinsip persamaan koefisien sama dengan, perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan mol. Soal yang kedua. Hand sanitizer perlu disimpan jauh dari jangkauan api karena mengandung alkohol berjenis etanol. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap dan terbakar. Etanol dengan rumus kimia C2H5OH dapat terbakar menurut persamaan reaksi berikut. Hitunglah volume oksigen pada kondisi room temperature and pressure yang diperlukan untuk membakar sempurna 9,2 gram etanol. Ibu ulangi, soal ini menanyakan berapakah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar etanol sebanyak 9,2 gram. Langkah pertama, tuliskanlah persamaan reaksi setara. Setarakan terlebih dahulu atom karbon. Di sisi kiri, karbon sebanyak 2 atom, di kanan panah hanya ada 1, sehingga tambahlah koefisien di depan CO2 sebesar 2. Selanjutnya, kita setarakan hidrogen. Di sisi kiri panah terdapat total hidrogen sebanyak 6 atom. Sedangkan di sisi kanan terdapat 2 atom. Sehingga untuk menyetarakan kita tambahkan koefisien 3 di depan H2O. Sekali lagi, koefisien itu mengalihkan indeks yang di belakangnya. Oke. Terakhir, kita menyetarakan atom oksigen. Di sisi kanan panah, total oksigen ada 4 dan 3. Total 7 atom oksigen. Sedangkan di sisi kiri, hanya terdapat 2 dan 1. Hanya terdapat 3 atom oksigen. Supaya setara, maka kita hanya bisa menambahkan koefisien di depan oksigen saja.
Kalau kalian mengubah koefisien di depan etanol, itu akan merubah semua koefisien yang lain. Jadi, satu-satunya cara hanya menyetarakan jumlah atom di depan O2. Diberi berapa koefisiennya? Karena di sini sudah 1, maka di sini kita tambahkan 3. 3 kali 2, 6 atom, ditambah 1 menjadi 7 atom. Berikut persamaan reaksi setara. Langkah berikutnya, tentukanlah jumlah zat yang sudah diketahui dan tuliskan jumlah zat yang ditanya. Tepat di bawah senyawa untuk mempermudah perhitungan Anda. Berdasarkan soal, diketahui etanol yang dibakar itu sebesar 9,2 gram. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah volume gas oksigen dalam kondisi room temperature and pressure. Kondisi RTP itu saat suhu berada pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan udara sebesar 1 atmosfer. Maka apa yang perlu kita lakukan? Langkah berikutnya, tentukanlah mol zat yang diketahui masanya. Gunakanlah rumus yang sesuai, yaitu mol sama dengan massa dibagi mR. mR adalah massa molekul relatif. Menghitung mR sesuai dengan rumus kimianya. Di sini terdapat 2 atom karbon, 2 dikalikan AR karbon 12, ditambah ada 6 atom hidrogen, dikalikan AR-nya 1, ditambah 1 atom oksigen, dikalikan AR-nya oksigen 16. Sehingga diperoleh MR sebesar 46. Sehingga mol etanol bisa dihitung 9,2 gram dibagi 46 sama dengan 0,2 mol. Mol etanol yang sudah diketahui bisa digunakan untuk menghitung volume oksigen yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Kita kembali menggunakan prinsip stoikiometri bahwa perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Dengan rumus yang sudah kita pakai sebelumnya. Dari sini, kita tentunya bisa menghitung mol oksigen terlebih dahulu. Mol oksigen sama dengan koefisien oksigen dibagi koefisien etanol dikalikan mol etanol. Diperoleh 3 dibagi 1, koefisien oksigen sebesar 3, dibagi koefisien etanol 1, dikalikan mol etanol 0,2, sehingga diperoleh 0,6 mol gas oksigen. Jika mol oksigen sudah diketahui, maka kita bisa menghitung volumenya. Menggunakan rumus yang mana? Kita lihat kondisinya. Karena kondisi reaksi dalam kondisi RTP, maka gunakanlah rumus yang sesuai, yaitu mol sama dengan volume dibagi volume molar, di mana volume molar pada kondisi RTP sama dengan 24,4. Sehingga volume bisa dihitung sama dengan mol kali 24,4.
Maaf, di sini Ibu typo ya. Molnya sudah diketahui sebesar 0,6 kali 24,4 sehingga diperoleh volume oksigen sebesar 14,64 liter. Kesimpulannya, untuk menentukan jumlah zat senyawa yang lain atau jumlah zat senyawa yang belum diketahui, kita harus berpatokan pada koefisien dan pada mol. Sehingga jika satuannya belum mol, silakan kalian rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk mol. Kemudian disesuaikan dengan pertanyaan, apakah yang ditanyakan volume, ataukah massa, ataukah yang lain. Silakan Anda menggunakan rumus mol yang sesuai dengan kondisi reaksi. Soal yang terakhir. Peristiwa ledakan amonium nitrat terjadi di daerah pelabuhan Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 yang lalu. Ledakan ini terjadi di pabrik penyimpanan amonium nitrat sebanyak 2.750 ton dan menyebabkan tewasnya kurang lebih 100 orang dan ribuan korban luka-luka. Senyawa ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan peledak dan pupuk. Kejadian tersebut mungkin terjadi karena senyawa ini mudah terurai atau terdekomposisi pada suhu mendekati 300 derajat Celcius dengan persamaan reaksi berikut. Amonium nitrat dirumuskan dengan NH4NO3 terurai menjadi gas dinitrogen monoksida dan uap air. Reaksi ini bersifat eksotermis atau melepaskan energi panas. Jika reaksi ini terjadi pada massa amonium nitrat yang melebihi ambang batas, maka akan menyebabkan ledakan yang besar. Dari uraian di atas, coba Anda lakukan perhitungan. Berapakah mol gas N2O dan uap air yang dihasilkan jika dipanaskan 80 kg amonium nitrat? Yang kedua, berapakah volume gas N2O dan volume uap air yang terbentuk akibat pemanasan 80 kg amonium nitrat pada suhu 300 derajat Celcius dan pada tekanan udara 1 atmosfer. Langkah pertama, tentu tuliskanlah persamaan reaksi setara. Unsur yang perlu disetarakan terlebih dahulu adalah unsur-unsur selain hidrogen dan oksigen. Maka kita dahulukan nitrogen. Di kiri panah terdapat 2 atom nitrogen. Di kanan panah pun juga terdapat 2 atom nitrogen. Berikutnya kita setarakan hidrogen. Di kiri 4 atom hidrogen, di kanan hanya ada 2 atom. Maka kita berikan koefisien sebesar 2 di depan uap air. Terakhir, kita setarakan oksigen. Di kanan panah terdapat oksigen sebanyak 1 dan 2. Total ada 3 atom oksigen, sedangkan di kiri pun sama.
maka reaksi ini sudah setara. Langkah berikutnya, tentukan jumlah zat yang diketahui dan tentukan pula jumlah zat yang ditanya. Berdasarkan soal diketahui bahwa amonium nitrat yang terurai itu sebanyak 80 kg. Berapakah mol gas N2O dan mol gas H2O? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapakah volumenya masing-masing? Berapakah volume kedua gas yang dihasilkan pada kondisi tekanan 1 atmosfer dan suhu 300 derajat Celcius. Langkah berikutnya, kalian perlu mengkonversi terlebih dahulu satuan kilogram menjadi gram, karena satuan massa yang kita gunakan dalam kimia standarnya adalah gram. 80 kilo sama dengan 80.000 gram. Berdasarkan massa yang diketahui, maka langkah pertama, kalian bisa menghitung molnya terlebih dahulu. Menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi MR. Dengan MR yang sudah dihitung sebesar 80. Maka diperoleh mol amonium nitrat sama dengan 80.000 gram dibagi 80 diperoleh 1000 mol. Berdasarkan prinsip stoikiometri yang menyatakan perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya, maka mol N2O bisa dihitung dengan cara kita bandingkan dengan molnya amonium nitrat, yaitu maka mol N2O sama dengan koefisien N2O dibagi koefisien amonium nitrat dikalikan mol amonium nitrat. Atau sederhananya, karena kedua senyawa ini memiliki koefisien yang sama, otomatis keduanya akan memiliki jumlah mol yang sama, yaitu 1000. Bagaimana dengan mol uap air? Dengan cara yang lebih sederhana, kalian lihat perbandingannya. Amonium nitrat 1 banding 2. 1 banding 2. Jika amonium nitrat memiliki 1000 mol, otomatis H2O memiliki mol yang 2 kali lebih besar, yaitu 2000 mol. Jadi inilah maksud dari perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Oke. Berikutnya, berapakah volume gas masing-masing? Menggunakan rumus yang mana? Kalian perlu melihat kondisi reaksi. Ternyata tekanan udara 1 atmosfer dan suhunya 300 derajat Celcius. Kondisi ini bukanlah kondisi STP, juga bukan kondisi RTP. Kalian ingat kembali bahwa kondisi STP terjadi pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan kondisi RTP terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, kondisi reaksi ini tidak berlaku pada STP atau RTP. Maka kita gunakan rumus mol sama dengan P kali V dibagi R kali T. Sehingga V atau volume sama dengan mol
kali tetapan gas kalikan suhu dibagi tekanan. Mol N2O 1000, R itu adalah tetapan gas ideal, nilainya sebesar selalu 0,082 dikalikan suhu. Suhu di sini harus dirubah ke Kelvin dengan menambahkan 273 dibagi tekanan atmosfernya yaitu 1. Maka diperoleh volume N2O sebesar 46.968 liter. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung volume uap air yang dihasilkan. Volume sama dengan mol uap air sebesar 2000 dari sini dikalikan tetapan gas ideal 0,082 dikalikan suhu dalam Kelvin yaitu 300 ditambah 273 dibagi tekanan udara 1 atmosfer diperoleh 93.972 liter. Beginilah cara menentukan jumlah zat berdasarkan jumlah zat yang sudah diketahui dalam suatu reaksi kimia. Inilah bagaimana kita bisa menerapkan stoikiometri dalam perhitungan kimia sederhana. Sehingga dalam produksi suatu senyawa, kita bisa mengkalkulasi atau memperhitungkan terlebih dahulu berapa banyak senyawa yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa mudah dipahami. Silakan kalian mengerjakan soal-soal lain yang sudah Ibu berikan. Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kalian. Tetap semangat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.